Oke, selamat malam teman-teman. Kita lanjut video yang kayak yang sebelumnya ya. Ini mumpung lagi niat, mumpung gak ada yang ganggu, mumpung gak ada yang nanya-nanya praktikum, mumpung gak ada yang ngajak warmindo, mumpung gak ada yang ngajak ngopi. Kita redikan, kita habiskan baterai laptop ini, mumpung ada internet kita habiskan buat ya bikin video yang udah kepikiran dari dulu, cuma nggak jalan-jalan. Ini cuma apa ya, ini cuma buat ini aku jelasin ya, ini aku bukan tutorial karena aku nggak bakal ngerjain lagi karena emang udah jalan di punya aku. Jadi ternyata tuh dulu aku sebenarnya pernah kepikiran buat bisa nggak sih kayak, kan kalau di AWS kan ada yang namanya IFS kan ya, bisa nggak sih kalau IFS ini dicolok ke laptop, ke Linux yang non AWS. Aku googling ternyata nggak bisa, dan aku stop di situ ngopreknya. Dan ternyata beberapa bulan yang lalu aku baca di Reddit tuh kayak ternyata bisa, tapi bukan pakai IFS, pakainya si S3. Jadi bikin S3 paket di mount sebagai external disk, dan kita bisa naruh data di situ. Nyesel banget ya kalau cukur ya. sorry. Nah, ternyata gitu coy. Nah, sebenarnya Proxmoxku ini kan udah auto backup tiap pagi kan ke beda mesin, tapi masih satu tempat. Jadi ya seandainya gedung ini ambruk ya datanya hilang, backupannya juga hilang lah. Ini aku coba mau bikin tutorial offsite-nya ya. Oke, bukan tutorial ya, kayak gimana sih cara kita backup data di Proxmox, tapi aku nggak punya harddisk lain, aku nggak punya server lain, aku pengen naruh di cloud aja mas. Itu bisa, ternyata pakai yang namanya si S3FS ini. Jadi ini ya mengizinkan teman-teman nge-mount si S3 paket sebagai local file system. Habis itu si S3 ini buat naruh backupannya. Nah, tapi sebelum itu ya teman-teman harus punya akun AWS, terus bikin S3 paketnya, terus bikin si access ID secret access key. Nah, ini tutorialnya tuh tinggal di apt update upgrade, terus install apt install S3FS. Ini aku juga udah tak jalanin ya sebenarnya ya, udah tak setup di sini. Kalau aku apt S3FS itu, kalau aku S3FS itu udah ke install. Nah, selanjutnya teman-teman tuh harus bikin yang namanya access key ID secret access key di akun AWS teman-teman. Nah, karena aku udah yakin teman-teman kalau udah nemu video ini ya pasti emang udah paham lah ya, nggak perlu tak jelasin ulang. Buat permissionnya kemarin sih aku pakai akun root. Nah, ini kalau teman-teman mau pakai akun IAM ya bisa di set S3 full access aja mungkin ya, di otak-atik aja lah, pasti teman-teman lebih paham. Dimasukin dulu access kayak ID secret access kayak ke ini, ke S3 password S3FS. Ini aku udah ada ya, aku coba tak tunjukin juga nih biar teman-teman ada gambaran. Ini aku posisi sekarang itu ada di root. Kalau aku cat, nah ini ya dimasukin ke sini. Ini udah mati ya keynya, jadi ya aman harusnya. Nah, terus si file password S3FS ini di setting permissionnya ke 600 ya, biar cuma allow di read akses sama file owner alias si root doang. Nah, terus lanjutnya bikin directory untuk mount pointnya lah. Perintahnya ini, tapi aku bikinnya itu di mnt cd mnt ls. Nah, ini aku bikin direktorinya itu ada di /mnt/strkti proxmox backup. Nah, terus tinggal di mount aja perintahnya ini cuy. Nah, ini tinggal disesuaikan lagi ya, ini paket name-nya apa, terus directory mount point yang sebelumnya dibikin apa. Terus ini kan harusnya masih sama ya kalau teman-teman gak di otak-atik. Terus perlu disetting region-nya. Ini kan awalnya US West 2 nih lah, teman-teman kalau taruhnya di Singapura ya pindahin ke AP Southeast. Terus yang lain di defaultkan. Nah, ini juga ada seandainya direktorinya udah nggak empty ya bisa pakai yang ini, tapi karena kebetulan aku kemarin masih empty jadi pakainya yang ini. Habis itu tinggal di udah sih sebenarnya udah jadi sih kayak gitu sih, tinggal di biar auto mount aja tiap reboot ya bisa setting di etc fs tab-nya. Nah, ini ada perintahnya ya S3FS, nama paketnya, file mount direktorinya, sama beberapa komen yang lain. Ini ini juga ada perintah-perintah yang lain, tinggal di copy paste aja. Nah, buat unmount-nya pakai perintah ini ya. Mungkin biasanya kan unmount ya kalau buat unmount harddisk biasa ya, tapi karena ini pakai S3 bisa pakai fusher mount. Udah sih, cuma itu sih. Nah, wait mas, kalau cuma itu
terus gimana cara backupannya? Nah buat cara nge-backupnya nih kita pindah, oke ini jangan di close dulu cuy, ntar tak taruh di deskripsi. Nah ini aku pakai tutorial ini nih, ada aja emang kalau belajar kayak gini ya ketemunya bahasa ini ya, ini masih mending lah ya, nggak urgent ya. Dulu aku pernah nginstal Nextcloud di satu VM-nya itu harddisknya kecil 16 GB. Pas sebenarnya VM-nya tuh ini pakai 2 harddisk, satu yang kecil, satu lagi yang besar. Yang kecil ini yang sistem, yang besar ini buat datanya. Yang data ini ada data besar di Nextcloud tersebut, datanya tak hapus, dihapus masuk ke recycle bin. Recycle bin dia masuknya ke sistem si Linux tadi, akhirnya harddisk sistemnya penuh. Dia mau Nah, tapi aku nggak tahu dia masuknya di direktori mana, mau dihapus juga gagal terus. Akhirnya nyari tutorial, nemunya tutorial bahasa Cina. Alhamdulillahnya jadi. Ya, gitulah emang. Sampai mana tadi cuy? Tadi kan kita udah bikin, udah mon point ya. Harusnya kalau di LSPLK itu udah mau kalau di LSPLK tuh harusnya udah muncul si S3FS tadi ya. Ini punya aku emang gak ada. Nah ini tampilannya kayak gini, S3FS, terus mon pointnya di mana. Kalau tadi kan aku di MNT S3 KKTI Proxmox Backup. Nah selanjutnya kita nambahin si S3 tadi ke si Proxmox VA nya biar kita bisa auto backup ke direktori yang ada di situ. Nah buat caranya itu masuk ke data center, klik ke storage, add, masukin yang masuk ke directory. Nah ini tinggal disamain aja nih namanya apa, terus directory mount pointnya tadi teman-teman setting apa, terus ininya pilih yang buat backup. Nah udah sih, terus tinggal di oke. Lah ini aku udah ke oke kan gini nih. Nah ini namanya apa nih, tak samain kayak nama paket sih, terus juga direktorinya apa, ini tak centang backup. Nah terus selanjutnya kita setting si backupnya ini cuy, si auto backupnya ini. Teman-teman bisa masuk ke backup, klik add, tinggal node-nya disamain, storage-nya pilih ke yang S3. Nah schedule-nya bisa disesuaikan mau berapa menit, jam, or hari, or gimana gitu. Ini seandainya mau tiap hari jam 21 ya tinggal ini. Terus mau apa aja nih yang mau di backup, aku mau VM Tailscale sama si OpenSense ini aja. Terus juga mau disimpan berapa lama. Kalau aku biasanya keep plusnya 3 lah ya, jadi nge-backup tiap hari, cuma backupan 3 hari yang belakang masih di keep, kalau udah hari keempat yang paling terakhir dihapus. Nah gitu coy, terus tinggal di run aja sih. Cuma ya karena tadi Proxmox S3 nya tuh aku offline, jadi aku nggak bisa nyontohin ya, jadi harusnya backupanku aman ya, karena satu di harddisk di server lain tapi masih satu tempat, satu lagi di offsite ya. Kurang lebih gitu sih teman-teman, tinggal dikerjain aja, harusnya gampang lah. Ini cuma sharing aja kalau ternyata bisa loh kita backup Proxmox ke S3. Nah sekarang kendalanya itu apa, kekurangannya itu apa ya, yang jelas kelebihannya kita nggak perlu punya harddisk eksternal, kita nggak perlu punya Proxmox backup server, kita nggak perlu setting TrueNAS, nggak perlu setting NAS manual dari awal. Nah cuma kelebihannya ya, salah satu kelebihannya selain tadi nambah lagi kan backupannya itu offsite, jadi lebih secure harusnya. Terus juga kita bayar per giganya doang. Nah cuma kekurangannya karena si S3 ini ada di internet, jadi ya dia bakal ngekonsumsi bandwidth internet kita. Nah kayak contohnya kemarin nih aku habis setup, terus beberapa hari itu tak biarin, soalnya aku belum sempat nyentuh lagi, jadi dia pagi dia itu nge-backup. Nah kalau dicek di bulan 9 nah ini nih, sebelum aku pakai S3FS hariannya tuh cuma 400 MB coy. Setelah aku colokin S3FS sehari 40 GB, 38, 34, 32 GB, terus juga ada 50 GB, 64 GB. Akhirnya apa? Akhirnya dari kampus notice ini server kenapa makan bandwidth banyak, kiranya itu fraud kan, ada yang jahat. Akhirnya bandwidth yang awalnya 100 Mbps diturunin ke 10 Mbps. Akhirnya si Proxmox si S3 backup ini tak disable. Nah ini aku juga ada ini SS-nya ya, si S3 backup
si Proxmox backup ke S3 tak disable dan bandwidthnya dinaikin kembali. Kurang lebih begitu teman-teman sharing pada malam hari ini. Kalau ada pertanyaan bisa tanya aja di kolom komentar. Terima kasih teman-teman.